Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan larutan penyangga dari perubahan harga pH. Jadi larutan penyangga atau biasanya juga disebut larutan datar atau larutan buffer, yaitu larutan yang dipakai untuk mempertahankan nilai pH tertentu supaya pH larutan tidak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Sifat yang khas dari larutan penyangga ini yaitu pH-nya hanya berubah sedikit atau bisa dikatakan relatif tetap dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat. Kita lihat contoh soalnya, manakah yang merupakan larutan penyangga. Jadi di sini ada larutan P, Q, R, S, dan T dengan pH awal, kemudian ada pH setelah penambahan sedikit asam dan setelah penambahan sedikit basa. Kita lihat yang kita fokuskan adalah pH di awal, karena ciri khasnya tadi adalah, kita lihat, ciri khasnya adalah larutan penyangga ini pH-nya hanya berubah sedikit, bisa dikatakan relatif tetap dengan pemberian sedikit asam kuat dan atau basa kuat. Jadi kita lihat pH awalnya dulu. Untuk larutan P, pH awalnya 3 ditambah setelah ditambah sedikit asam jadi 1,0, setelah ditambah sedikit basa 4,0. Kita lihat yang Q, pH awalnya 5, sedikit ditambah sedikit asam pH-nya jadi 4,9, ditambah sedikit basa pH-nya jadi 5,1. Perhatikan interval perubahan pH di larutan P dan larutan Q. Kemudian kita lihat untuk larutan R yang pH awalnya 8 ditambah sedikit asam 7,9 ditambah sedikit basa 8,1 yang semula 8,0. Kita lihat untuk S 9,0 pH awalnya, setelah ditambah sedikit asam jadi 8,5, setelah ditambah sedikit basa 10,5. Oke, kita lihat untuk yang T, larutan T pH-nya 10,0 ditambah sedikit asam jadi 8,5, ditambah sedikit basa 11,0. Oke, kita lihat interval perubahan pH-nya untuk P ditambah sedikit asam jadi turun 2 angka ya pH-nya, kemudian ditambah sedikit basa naik 1. Sedangkan Q dari 5,0 jadi 4,9, berarti selisihnya hanya 0,1 ketika ditambah sedikit asam dan juga 0,1 ketika ditambah sedikit basa. Untuk yang R 8,0 jadi 7,9, kemudian sedikit basa jadi 8,1. Jadi hanya intervalnya sekitar 0,1 juga. Sekarang kita lihat untuk yang S dari 9,0 jadi 8,5, berarti turun 0,5, kemudian ditambah sedikit basa jadi 10,5, jadi naik 1,5. Kemudian untuk yang T dari pH awal 10 jadi 8,5 turun 1,5, kemudian ditambah sedikit basa jadi naik 1,0. Sekarang kita lihat dari PQRS. Kira-kira setelah ditambah sedikit asam dengan sedikit basa, yang pH-nya relatif tetap adalah larutan yang mana? Oke, jawabannya adalah yang Q dan R. Jadi yang merupakan larutan penyangga di tabel ini adalah larutan Q dan R karena pH-nya ditambah sedikit asam maupun ditambah sedikit basa, pH-nya relatif tetap. Relatif ya, jadi tidak stagnan tetap, berubahnya sedikit. Oke, paham? Oke, mari kita cari latihan soal lain tentang larutan penyangga agar kita lebih terampil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.